Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi dan belajar bersama Ibu dalam mata pelajaran fikih ya. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sebelum memasuki pelajaran, Ibu akan mengabsen kehadiran adik-adik dulu ya. Di sini, di kelas ini sekarang ada yang tidak berangkat. Oh, berangkat semua. Kalau memang berangkat semua, kita lanjut ke materi selanjutnya. Pada pertemuan kemarin, kita sudah membahas mengenai wudhu ataupun bersuci. Untuk pertemuan yang sekarang, kita akan membahas mengenai sholat. Di sini ada yang tahu apa itu sholat? Ya benar, sholat itu kewajiban umat muslim. Nah, sholat itu termasuk rukun Islam atau rukun iman? Rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Yang pertama, membaca syahadat. Yang kedua, sholat 5 waktu. Yang ketiga apa? Ayo, yang ketiga apa? Hah? Zakat atau puasa? Untuk masalah yang ketiga dan keempat ini sebenarnya banyak yang berpendapat. Jadi ketika adik-adik mau menyebutkan puasa dulu ataupun zakat dulu itu boleh seperti itu. Jadi yang ketiga zakat bagi yang mampu, yang keempat berpuasa, yang kelima naik haji bagi yang kuasa. Nah, untuk materi yang sekarang yaitu sholat. Tadi termasuk ke dalam rukun Islam yang kedua, sholat. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang sholat wajib ataupun sholat fardu. Nah, selain pengertian bahwa sholat itu termasuk rukun Islam yang kedua, di sini Ibu akan jelaskan kepada adik-adik bahwa sholat itu ada 2 pengertian. Yang pertama menurut bahasa. Menurut bahasa artinya itu berdoa. Kemudian menurut istilah artinya suatu perbuatan dan perkataan yang diawali dengan takbir yang diakhiri dengan salam, seperti itu. Nah, kemudian sholat itu sebagai tiang agama juga. Nah, untuk kita umat muslim, sholat itu sehari semalam ada berapa? Ada berapa kali? 5 kali. 5 kali. Ayo sebutkan beserta rakaatnya. Yang pertama sholat subuh. Sholat subuh berapa rakaat? 2 seperti ini atau seperti ini? Seperti ini ya, 2 rakaat. Kemudian sholat duhur berapa rakaat? 4 rakaat. Kemudian sholat asar 4 rakaat. Kemudian sholat maghrib 3 rakaat. Yang terakhir sholat isya. Betul sekali. Sholat isya berapa rakaat? 4 rakaat. Jadi totalnya ada berapa rakaat? Totalnya ada 17 rakaat dalam sehari semalam. Nah, sekarang setelah pengertian kegiatan dengan takbir ya, bagus, sudah dikoreksi. Ini tidak usah ditulis karena di buku yang kalian pegang sudah ada. Jadi nanti kalian cukup menggarisbawahi yang sudah buku yang sudah Ibu bagi seperti itu. Nah, totalnya 17 rakaat. Kemudian di dalam sholat itu terdapat rukun sholat. Sebutkan rukun sholat bersama-sama. Rukun sholat. Ayo sebutkan bersama-sama. 1.
Niat. Niat itu apa? Segala sesuatu itu harus diawali dengan niat. Ketika kita akan melaksanakan sholat, maka kita harus niat. Misalnya sholat subuh harus diawali dengan niat sholat subuh. Kemudian sholat yang selanjutnya. Di sini sudah bisa membaca niat sholat subuh ataupun sholat selanjutnya? Bisa? Bisa, pasti sudah bisa. Nah, yang kedua, takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu bagaimana? Ya, betul sekali seperti itu. Mengangkat tangan dengan mengucapkan Allahu Akbar. Yang ketiga apa? Ayo, siapa yang bisa yang ketiga? Bisa yang ketiga? Kamu bisa nggak? Berdiri bagi yang mampu. Good, di pause. Kemudian yang keempat apa? Membaca surat apa? Surat yang wajib dibaca ketika sholat. Surat Al-Fatihah. Betul sekali. Al-Fatihah. Ya, pertanyaannya bagus. Kenapa harus membaca surat Al-Fatihah? Karena surat Al-Fatihah itu termasuk intisari dari Al-Quran. Jadi inti semua pembahasan yang ada di dalam Al-Quran itu intinya terdapat di dalam surat Al-Fatihah. Makanya ketika kalian melaksanakan sholat tapi tidak membaca Al-Fatihah, maka sholatnya dianggap tidak sah. Seperti itu. Kemudian yang kelima apa? Yang kelima apa? Ruku. Yang kelima ruku dan tumanina. Ruku dan tumanina. Tumanina itu apa? Tumanina itu melaksanakan rukunya itu enggak terburu-buru. Jadi ketika kita melakukan suatu gerakan dalam sholat itu dengan penuh penghayatan, bacaannya itu diharapkan sudah mengerti artinya. Artinya itu apa dalam bacaan yang kita bacakan, seperti itu. Jadi nggak terburu-buru seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya kalian baca dan nanti kalian tulis ya. Setelah mengetahui rukun sholat, kita akan melanjutkan pembahasan. Coba dilihat di buku. Nah, di buku itu terdapat syarat-syarat sah sholat. Jadi, ada syarat-syarat sah sholat. Ibu hapus ya, karena kalian tidak usah menulis. Cukup menggarisbawahi apa yang ada di dalam buku. Betul sekali. Syarat sah sholat. Yang pertama itu apa? Beragama Islam. Betul sekali kamu. Beragama Islam. Jadi kalau bukan Islam, ya nggak usah sholat. Seperti agama lain. Agama lain memiliki cara ibadahnya sendiri. Meskipun ada bahasa dia sedang melakukan sholat, sholatnya jelas tidak sama dengan agama Islam. Nah, sebelum melanjutkan ke pembahasan syarat sah sholat, ibu mempunyai sebuah lagu, yaitu lagu berisi macam-macam sholat sehari semalam dengan rokaatnya. Nanti nyanyinya bareng-bareng ya. Sholat subuh 2 rokaat, 2 rokaat, 2 rokaat. Sholat subuh 2 rokaat, jangan ditinggalkan. Lanjut ke sholat berikutnya. Sholat zuhur 4 rokaat, 4 rokaat, 4 rokaat. Sholat zuhur 4 rokaat, jangan ditinggalkan. Lanjut. Sholat asar 4 rokaat, 4 rokaat, 4 rokaat. Sholat asar 4 rokaat, jangan ditinggalkan. Lanjut. Sholat maghrib 3 rokaat, 3 rokaat, 3 rokaat.
Sholat maghrib 3 rakaat, jangan ditinggalkan. Terakhir, sholat isya 4 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat. Sholat isya 4 rakaat, jangan ditinggalkan. Bisa semuanya? Nanti dihafalkan lagi. Sekarang lanjut ke materi. Syarat sah sholat yang pertama beragama Islam. Yang kedua suci. Suci itu apa? Suci itu selain bersih tetapi juga harus suci. Suci dari kotoran ataupun hadas. Suci dari hadas untuk tubuh kita. Kemudian ada juga suci pakaian yang digunakan untuk sholat, tempat untuk sholat. Nah, ya, setelah suci hadas untuk badan, ada juga suci pakaian dan tempatnya. Jadi, ketika kita akan sholat itu kita harus melihat tempatnya bersih ataupun suci dari hadas atau tidak, seperti itu. Begitu juga pakaian. Jangan pakaian kalian habis main, kemudian mendengar azan, langsung mengganti, langsung mau mengambil sarung, kemudian ke masjid. Untuk perempuan langsung mengambil mukena, kemudian ke masjid. Sedangkan baju yang digunakan itu baju lepas bermain, seperti itu. Sebaiknya itu mandi dulu, kemudian mengganti baju, baru ke masjid. Makanya ketika pulang main itu jangan udah kalau di kita kan setelah azan ada puji-pujian. Nah, jangan setelah puji-pujian itu, jangan ketika puji-pujian baru pulang, tapi ketika mendengar azan langsung pulang dan mandi, kemudian bersiap untuk ke masjid. Yang keempat apa lagi? Coba dibaca. Yang keempat. Ya, betul. Mengetahui waktu sholat. Jadi mengetahui waktu sholat. Jadi ketika belum datang waktu sholat, jangan langsung sholat. Sholat subuh biasanya jam berapa? Jam 4 ataupun jam setengah 5 itu sholat subuh. Jangan jam 7 pagi baru sholat subuh. Itu namanya sholat duha. Beda lagi ceritanya. Kemudian sholat duhur dan sholat asyar. Kalau sholat duhur itu biasanya jam 12. Jangan jam 2 mendekati waktu asar baru sholat duhur, seperti itu. Nah, kemudian apalagi? Menghadap ke kiblat. Betul. Menghadap kiblat. Ketika sholat, misalnya kita sedang bepergian kan tidak tahu arah kiblat. Biasanya di HP mamah kalian ataupun kakak kalian itu ada aplikasi kiblatnya. Jadi boleh menggunakan itu untuk zaman sekarang. Tapi kalau memang tidak tahu, itu kita boleh. Yang penting niatnya menghadap ke Baitullah, jangan menghadap ke barat. Jangan menghadap ke barat. Yang penting barat, nggak seperti itu, tapi harus menghadap ke Baitullah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya nanti dibaca lagi dan kalian buka halaman 45. Di situ terdapat anak yang sedang belajar sholat. Ada gambar-gambarnya dari angka 1 sampai angka 10. Sekarang kan kalian duduknya udah berkelompok. Dipahami kemudian diurutkan. Misalnya nomor 1 posisinya sedang apa? Nomor 1 sedang membaca niat. Ditulis ya, nanti kalian buat keterangannya di bawah. Kemudian nomor 2-nya sedang apa? Sedang takbiratul ihram. Tulis selanjutnya sampai nomor 10 membaca salam. Nah, sudah selesai? Sekarang kumpulkan. Ya, semuanya bisa menjawabnya ya. Ya. Diharapkan semuanya juga melaksanakan sholat tepat waktu. Seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya, di bawah gambar itu terdapat kolom ayo menjawab.
ketemu? Masih di halaman 45 yang tadi. Ya, di bawahnya. Ayo menjawab. Di situ ada beberapa soal dikasih tanda di sampingnya. Tugas. Ya, dikasih tanda di sampingnya. Diisinya di buku itu aja. Besok pertemuan besok dikumpulkan lagi ke ibu. Terus kita samakan. Ya, yang itu. Ya, jangan lupa boleh minta bantuan kakak, mama, kakek, nenek, ataupun siapapun yang ada di rumah. Ya, nanti minta bantuannya. Nah, untuk materi hari ini hanya itu. Untuk wawasan lagi, kalian boleh membaca apa yang ada di buku. Kemudian soalnya juga dijawab. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau misalnya nggak ada, tadi apa saja yang sudah Ibu jelaskan? Yang pertama tentang sholat. Yang kedua rukun sholat. Yang ketiga syarat sholat. Seperti itu. Terus ketika kalian melaksanakan sholat harus tepat waktu. Jangan menunda-nunda sholat. Seperti itu. Kemudian kalian juga usahakan belajar sholat berjamaah. Apalagi laki-laki ya. Laki-laki itu wajib berjamaah. Dan perempuan juga boleh. Apalagi kalau pengen pahalanya lebih banyak. Karena pahala berjamaah itu 27 derajat. Seperti itu. Sedangkan sendirian itu hanya 1. Mubazir kan. Apalagi laki-laki itu nggak harus pulang dulu ngambil mukena ganti baju ini tuh, karena laki-laki itu biasanya mainnya juga nggak kotor-kotoran kayak masak-masakan kayak gitu. Terus aurat yang harus ditutup laki-laki juga tidak seluruhnya harus tertutup seperti itu. Jadi dimudahkanlah untuk laki-laki. Jadi usahakan sholat berjamaah seperti itu. Udah, kalau misalnya emang gak ada pertanyaan, cukup sekian dari Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.